Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabatku penggemar cerita horor. Selamat jumpa kembali di channel CGS 18. Semua berawal ketika Barten diminta menjaga rumah peninggalan Paman Barten yang berada di pinggir desa. Rumah itu sudah kosong hampir 2 tahun. Paman Barten dan keluarganya pindah ke kota setelah usaha mereka berkembang. Rumah itu sesekali dibersihkan oleh tetangga, tetapi tidak pernah ada yang berani menginap. Saat pertama kali mendengar hal itu, Barten hanya tertawa. Menurut Barten mereka hanya berlebihan. Rumah tua memang sering menimbulkan suara aneh. Malam itu Barten tiba sekitar pukul 7. Matahari baru saja tenggelam. Bangunan rumah terlihat besar, tetapi kusam. Cat tembok mulai mengelupas. Halaman dipenuhi rumput liar. Pohon mangga besar berdiri tepat di samping rumah. Entah kenapa suasananya terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Setelah membuka pintu utama, debu langsung tercium. Barten menyalakan lampu ruang tamu. Cahayanya redup. Satu persatu ruangan Barten periksa. Tidak ada yang aneh. Sampai akhirnya Barten menemukan sebuah kamar di bagian belakang. Kamar itu terlihat paling bersih dibanding ruangan lain. Ada tempat tidur tua, lemari kayu, dan sebuah jendela besar menghadap kebun belakang. Barten memilih tidur di sana. Malam semakin larut. Sekitar pukul 11, Barten menutup jendela dan memastikan penguncinya terpasang. Barten bahkan memeriksanya 2 kali. Setelah yakin terkunci, Barten mematikan lampu dan tidur. Awalnya semuanya normal. Namun sekitar pukul 2 pagi, Barten terbangun. Bukan karena mimpi buruk, melainkan suara gesekan kayu yang sangat jelas. Barten membuka mata perlahan. Ruangan gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk dari luar. Saat itulah Barten melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Jendela kamar terbuka. Padahal Barten yakin telah menguncinya. Barten duduk di tepi tempat tidur. Mencoba berpikir logis. Mungkin penguncinya rusak. Mungkin Barten lupa menutupnya. Dengan langkah pelan Barten mendekat. Udara dingin langsung masuk. Anehnya, daun-daun pohon di luar tidak bergerak. Tidak ada angin. Sama sekali tidak ada. Barten menutup jendela lalu kembali tidur. Tetapi baru beberapa menit memejamkan mata. Suara itu terdengar lagi. Barten langsung membuka mata. Jendela itu kembali terbuka. Jantungku mulai berdebar. Kali ini Barten benar-benar memastikan penguncinya rapat. Bahkan Barten menambahkan kursi sebagai penahan. Lalu Barten kembali ke tempat tidur. Barten mencoba memaksa diri untuk tidur. Namun sekitar 15 menit kemudian, terdengar suara ketukan dari arah jendela. Seperti seseorang mengetuk menggunakan kuku. Barten membeku. Tidak berani bergerak. Ketukan itu terus berlanjut. Lalu berhenti. Beberapa detik kemudian terdengar suara bisikan. Sangat pelan. Seolah berasal tepat di luar kaca. Barten tidak bisa mendengar jelas apa yang dikatakan. Tetapi suara itu membuat tubuh Barten merinding. Barten menyalakan lampu. Semua suara langsung hilang. Malam itu Barten tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya Barten menceritakan kejadian itu kepada tetangga. Wajah mereka langsung berubah. Seorang bapak tua menatap Barten lama. Kemudian berkata, "Kamu tidur di kamar belakang?" Barten mengangguk. Beliau hanya menghela napas. Menurutnya,
Bertahun-tahun lalu pernah ada seorang wanita yang meninggal di kamar itu. Katanya wanita tersebut sering berdiri di dekat jendela sambil menunggu seseorang yang tak pernah datang. Sejak saat itu banyak orang mengaku melihat bayangan di sana. Barten mencoba mengabaikan cerita itu. Mungkin hanya mitos desa. Namun malam kedua menjadi jauh lebih mengerikan. Pukul 1 dini hari. Barten masih terjaga. Lampu kamar sengaja kubiarkan menyala. Jendela tertutup rapat. Semuanya terlihat aman. Lalu tiba-tiba, lampu berkedip. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan mati. Ruangan langsung gelap. Dalam keheningan itu terdengar suara napas. Bukan napas Barten. Suara napas seseorang yang berada sangat dekat. Barten langsung menyalakan senter ponsel. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi ketika cahaya senter mengarah ke jendela, kursi penahan yang kutaruh di sana telah bergeser sendiri. Perlahan, jendela terbuka. Barten tidak melihat tangan siapapun. Tidak ada orang di luar. Namun jendela itu terbuka dengan sendirinya. Kemudian sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di kaca jendela muncul pantulan seorang wanita. Rambutnya panjang. Pakaiannya putih kusam. Ia berdiri tepat di belakang Barten. Barten menoleh secepat mungkin. Tidak ada siapa-siapa. Saat kembali melihat kaca, pantulan itu juga hilang. Pagi itu Barten tidak langsung pulang. Rasa takut memang ada, tetapi rasa penasaran jauh lebih besar. Siapa wanita dalam foto itu? Dan mengapa setiap malam jendela kamar belakang selalu terbuka sendiri? Barten membawa foto tersebut ke rumah bapak tua yang sebelumnya memperingatkan Barten. Saat melihat foto itu, wajahnya langsung pucat. Tangannya bahkan sedikit gemetar. Akhirnya kamu menemukannya, katanya pelan. Barten meminta beliau menjelaskan semuanya. Awalnya beliau menolak. Namun setelah beberapa saat terdiam, beliau mulai bercerita. Menurutnya, puluhan tahun lalu wanita dalam foto itu bernama Sari. Barten tinggal di rumah tersebut bersama orang tuanya. Sari dikenal sebagai gadis yang baik dan pendiam. Namun hidupnya berubah setelah jatuh cinta kepada seorang pemuda dari desa sebelah. Mereka berjanji akan menikah. Setiap malam Sari selalu menunggu di dekat jendela kamar belakang. Karena dari sanalah ia bisa melihat jalan kecil menuju desa tetangga. Suatu malam pemuda itu berjanji akan datang melamar. Tetapi ia tidak pernah muncul. Sari terus menunggu. Malam demi malam. Minggu demi minggu. Sampai akhirnya terdengar kabar bahwa pemuda tersebut mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sejak saat itu Sari berubah. Barten lebih sering mengurung diri di kamar. Duduk diam di dekat jendela. Menatap ke arah jalan yang sama. Warga mengatakan Sari seperti kehilangan akal sehatnya. Dan suatu malam, Barten ditemukan meninggal di kamar tersebut. Sejak kejadian itulah berbagai teror mulai muncul. Barten mendengarkan cerita itu tanpa berkedip. Entah kenapa bulu kuduk Barten kembali merinding. Apalagi ketika bapak tua itu berkata, dia masih menunggu. Malam kembali tiba. Barten sebenarnya ingin pulang, tetapi rasa penasaran membuatku bertahan. Barten ingin membuktikan sendiri apakah semua itu benar. Jam 11 malam Barten masuk ke kamar belakang. Foto Sari kutaruh di atas meja. Jendela kututup rapat. Lampu sengaja Barten biarkan menyala. Awalnya tidak terjadi apa-apa. 1 jam berlalu.
2 jam berlalu. Aku mulai berpikir semua itu hanya kebetulan. Namun tepat pukul 2 dini hari, suasana rumah berubah. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Padahal kipas tidak menyala. Lampu mulai berkedip. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu terdengar suara langkah kaki. Langkah itu berasal dari lorong luar kamar. Perlahan mendekat. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Kemudian, ada yang mengetuk pintu. Pelan. Sangat pelan. Barten tidak menjawab. Ketukan itu terdengar lag. Kali ini lebih keras. Jantungku hampir meledak. Aku memberanikan diri membuka pintu. Namun tidak ada siapa-siapa. Lorong rumah kosong, gelap, sunyi. Saat aku hendak menutup pintu, terdengar suara dari dalam kamar. Aku langsung menoleh. Jendela itu terbuka lagi. Padahal beberapa detik sebelumnya masih tertutup. Tirai putih bergerak perlahan. Seperti ada seseorang yang baru saja melewatinya. Aku melangkah mendekat. Dan saat itulah aku melihat sesuatu di luar. Seorang wanita berdiri di bawah pohon mangga. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya putih kusam. Barten diam. Tidak bergerak. Barten mengucek mata. Berharap itu hanya ilusi. Namun sosok itu masih ada. Berdiri memandang ke arah kamar, lalu perlahan mengangkat tangannya. Menunjuk ke arah jalan kecil di belakang rumah. Barten langsung mundur. Tubuh Barten gemetar. Saat menoleh sebentar ke arah meja. Kemudian melihat keluar lagi. Wanita itu sudah hilang. Begitu saja. Seolah tidak pernah ada. Belum sempat Barten tenang. Terdengar suara lain. Suara tangisan. Pelan. Kemudian semakin jelas. Tangisan seorang wanita. Tangisan itu berasal dari bawah jendela. Barten memberanikan diri melihat. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi suara tangisan tetap terdengar. Bahkan kini seperti tepat berada di dalam kamar. Barten langsung mengambil senter. Cahayanya Barten arahkan ke seluruh ruangan. Kosong. Namun ketika cahaya mengenai kaca lemari tua, Barten melihat pantulan seseorang berdiri di belakang Barten. Wanita yang sama. Kali ini wajahnya terlihat pucat. Matanya hitam. Dan bibirnya bergerak pelan. Seolah mengatakan sesuatu. Barten berbalik secepat mungkin. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Saat kembali melihat lemari, pantulan itu juga menghilang. Barten memutuskan keluar dari kamar. Tetapi ketika hendak membuka pintu, pintu tidak bisa dibuka. Seolah ditahan dari luar. Barten mendorong sekuat tenaga. Tetap tidak bergerak. Ketukan keras tiba-tiba terdengar dari jendela. Seakan ada seseorang menghantam kaca dari luar. Barten menjerit. Dan tepat saat itu, terdengar suara wanita berbisik sangat dekat di telinga Barten. Barten masih menunggu. Barten langsung terjatuh ke lantai. Tubuh Barten tidak bisa bergerak. Pandangan Barten mengarah ke jendela. Dan perlahan, sosok wanita itu muncul dari balik tirai yang bergerak sendiri. Barten tidak bisa bergerak.
Sosok wanita itu berdiri di dekat jendela. Matanya hitam, kulitnya pucat, dan senyumnya terlihat tidak wajar. Ruangan terasa semakin dingin. Barten ingin berteriak, tetapi suara Barten seperti hilang. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah lemari tua di sudut kamar. Kemudian, ia menghilang. Begitu saja, seolah tidak pernah ada. Dalam hitungan detik, suhu kamar kembali normal. Pintu yang tadi terkunci mendadak terbuka sendiri. Barten segera keluar. Malam itu, Barten tidak berani kembali masuk ke kamar. Barten menunggu sampai pagi di teras rumah. Begitu matahari terbit, Barten langsung menuju kamar belakang. Rasa takut masih ada. Tetapi ada sesuatu yang membuat Barten penasaran. Mengapa sosok itu menunjuk ke arah lemari? Barten membuka lemari tua tersebut. Awalnya tidak menemukan apa-apa. Hanya pakaian usang dan debu tebal. Namun ketika bagian bawah lemari kugeser, terdapat papan kayu yang terlihat berbeda. Barten mencungkilnya menggunakan obeng. Dan di bawahnya terdapat sebuah kotak besi kecil. Kotak itu berkarat, terkunci. Setelah beberapa kali mencoba membukanya, akhirnya kunci tua itu patah. Di dalamnya terdapat beberapa surat dan sebuah buku harian. Buku itu milik Sari. Tanganku gemetar saat membaca halaman pertama. Tulisan itu dibuat bertahun-tahun lalu. Awalnya berisi cerita biasa tentang kehidupan sehari-hari, tentang mimpinya menikah, tentang pemuda yang dicintainya. Namun semakin ke belakang, isi buku menjadi semakin aneh. Sari menulis bahwa ia merasa diawasi setiap malam. Ada seseorang yang berdiri di luar jendela, memperhatikannya dari kegelapan. Awalnya ia mengira itu kekasihnya, tetapi ternyata bukan. Sari bahkan menulis bahwa sosok itu tidak memiliki wajah. Barten terus membaca sampai tiba di halaman terakhir. Di sana terdapat tulisan yang membuat bulu kuduku berdiri. Barten tahu siapa yang datang setiap malam, tapi tidak ada yang akan percaya. Jika sesuatu terjadi pada Barten, jangan percaya cerita mereka. Barten terdiam. Cerita mereka? Apa maksudnya? Barten segera membawa buku itu kepada bapak tua yang tinggal di dekat rumah. Saat membaca halaman terakhir, wajahnya berubah pucat. Beliau lalu mengaku sesuatu. Sesuatu yang selama ini disembunyikan warga desa. Ternyata Sari tidak meninggal karena sakit. Dan juga bukan karena patah hati. Malam sebelum kematiannya, beberapa warga mendengar ia berteriak minta tolong. Namun tidak seorang pun berani mendekati rumah itu. Karena saat itu mereka melihat seseorang berdiri di bawah pohon mangga. Seorang pria tinggi berpakaian hitam. Tidak bergerak. Hanya menatap ke arah jendela kamar Sari. Keesokan paginya, Sari ditemukan meninggal. Dan pria itu tidak pernah terlihat lagi. Sejak saat itu warga memilih diam. Mereka menganggap kejadian tersebut sebagai kutukan. Malam berikutnya Barten memutuskan melakukan sesuatu yang nekat. Barten akan berjaga di luar rumah, tepat di bawah pohon mangga. Tempat sosok wanita itu sering muncul. Pukul 1 malam Barten duduk sendirian, membawa senter dan kamera ponsel. Suasana sangat sunyi. Hanya suara jangkrik. Lalu tepat pukul 2, angin berhenti. Semua suara menghilang.
Jangkrik mendadak diam. Daun-daun pohon tidak bergerak. Seolah waktu berhenti. Kemudian Barten melihatnya. Di ujung jalan kecil belakang rumah, ada seseorang berdiri. Sangat tinggi. Tubuhnya kurus. Berpakaian hitam. Dan wajahnya tidak terlihat. Sosok itu perlahan berjalan mendekat. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Barten ingin lari. Tetapi kaki Barten terasa berat. Sosok itu terus berjalan. Sampai akhirnya berhenti tepat di bawah pohon mangga. Dan mengangkat wajahnya. Saat cahaya bulan mengenainya, Barten sadar sesuatu yang mengerikan. Wajahnya bukan tidak terlihat, tetapi memang tidak ada. Kosong. Gelap. Seperti lubang hitam. Pada saat yang sama, jendela kamar belakang terbuka sendiri. Kreek. Tirai putih bergerak. Dan sosok Sari muncul di balik kaca. Ia tidak terlihat marah. Tidak terlihat menyeramkan. Justru terlihat ketakutan. Seolah sedang berusaha memperingatkan Barten. Lalu tiba-tiba Barten berteriak. Lari. Barten langsung tersadar. Tanpa berpikir panjang Barten berlari menuju rumah. Di belakang Barten terdengar suara langkah kaki yang sangat cepat. Lebih cepat dari manusia. Mendekat. Semakin dekat. Barten tidak berani menoleh. Barten masuk ke dalam rumah dan membanting pintu. Seluruh rumah langsung bergetar. Seperti ada sesuatu yang menghantam dinding dari luar. Lampu berkedip. Pintu bergetar. Jendela terbuka dan tertutup sendiri. Lalu terdengar suara yang bukan suara manusia. Suara berat dan dalam. Barten menemukannya, dan saat itulah Barten sadar. Selama ini penunggu rumah itu bukan Sari. Sari hanyalah korban. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang selama puluhan tahun datang ke jendela itu setiap malam. Menunggu seseorang berikutnya. Barten berdiri gemetar di tengah rumah. Suara itu masih terdengar berat. Dalam. Bukan suara manusia. Barten menemukannya. Pintu dan jendela terus bergetar. Seolah ada sesuatu yang berusaha masuk. Barten memegang buku harian Sari erat-erat. Lalu tanpa sengaja sebuah kertas tua terjatuh dari sela halaman terakhir. Kertas itu berbeda dari halaman lainnya. Warnanya lebih kusam. Seolah disembunyikan dengan sengaja. Barten membukanya perlahan. Di sana terdapat tulisan tangan Sari. Tulisan yang tampaknya dibuat sesaat sebelum kematiannya. Jika seseorang menemukan surat ini, jangan biarkan dia masuk. Dia datang dari kegelapan. Dia tidak mencari rumah ini. Dia mencari orang yang membuka jendela. Tangan Barten langsung dingin. Barten teringat sesuatu. Malam pertama saat menginap Barten memang membuka kembali jendela itu ketika mendengar suara aneh dari luar. Malam kedua Barten juga melihat keluar jendela. Malam ketiga Barten berdiri lama di depan kaca. Seakan tanpa sadar Barten terus mengundangnya. Berat. Tiba-tiba sesuatu menghantam pintu rumah. Lampu langsung mati. Rumah tenggelam dalam kegelapan. Barten hanya mengandalkan cahaya senter. Dan saat cahaya itu mengarah ke ruang tamu, Barten melihat sosok tinggi tanpa wajah berdiri di dalam rumah.
Padahal semua pintu masih terkunci. Tubuhnya menjulang hampir menyentuh langit-langit. Wajahnya gelap seperti lubang tanpa dasar. Barten mundur perlahan. Sosok itu tidak berjalan, tidak berlari. Tetapi setiap kali Barten berkedip, jaraknya semakin dekat. Barten mulai membaca doa sekuat yang kubisa. Suasana rumah berubah. Angin dingin berputar di dalam ruangan. Lalu terdengar suara tangisan wanita. Tangisan yang selama ini sering kudengar. Sari muncul di ujung lorong. Namun kali ini wujudnya berbeda. Wajahnya tidak lagi menyeramkan. Ia terlihat seperti manusia biasa. Dengan mata penuh ketakutan, ia menunjuk ke arah jendela kamar belakang. Barten tidak mengerti maksudnya. Tetapi Barten tetap mengikutinya. Barten berlari menuju kamar. Sosok tanpa wajah itu bergerak di belakang Barten. Semakin dekat. Semakin cepat. Saat masuk ke kamar belakang, Sari berdiri tepat di depan jendela. Kemudian ia menunjuk ke pengunci jendela yang sudah berkarat. Barulah Barten sadar. Selama puluhan tahun jendela itu selalu menjadi jalan masuk makhluk tersebut. Dan selama itu pula Sari berusaha memperingatkan siapapun yang datang. Barten segera menutup jendela sekuat tenaga. Namun angin dari luar menahannya. Seolah ada kekuatan besar yang mendorong dari arah berlawanan. Sosok tanpa wajah kini berdiri tepat di belakang Barten. Barten bisa merasakan hawa dinginnya. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Barten menarik jendela dan menguncinya. Klik. Dalam sekejap, rumah menjadi sunyi. Angin berhenti. Tangisan menghilang. Lampu kembali menyala. Dan sosok tanpa wajah itu lenyap. Begitu juga dengan Sari. Barten terduduk lemas di lantai. Tidak percaya semua itu telah berakhir. Pagi harinya Barten menemui bapak tua di desa. Kami memutuskan menutup kamar tersebut dan mengganti seluruh bagian jendelanya. Beberapa hari kemudian rumah itu dijual. Anehnya, sejak saat itu tidak pernah ada lagi laporan tentang suara ketukan atau jendela yang terbuka sendiri. Namun ada satu hal yang masih mengganggu Barten sampai sekarang. Saat hendak meninggalkan rumah untuk terakhir kalinya, Barten sempat melihat pantulan jendela dari kejauhan. Dan di balik kaca, Barten melihat Sari. Berdiri sambil tersenyum. Bukan senyum menyeramkan, melainkan senyum seseorang yang akhirnya bebas setelah menunggu sangat lama. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Karena sampai hari ini Barten masih sering terbangun tepat pukul 2 pagi. Dan terkadang, aku mendengar suara pelan dari arah jendela kamarku sendiri. Tok! Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscriber, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah horor lainnya. Tulis juga di kolom komentar, apakah kalian berani menginap sendirian di rumah itu? Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.